Hai guys, pada tanggal 17 Mei 2024, sebelum video ini dibuat, pada tanggal 21 Mei 2024, Politeknik Negeri Manado melakukan proyek berupa kegiatan pergelaran seni budaya dan kuliner Nusantara. Perkenalkan, nama saya Krisita Metosala dan video ini merupakan dokumentasi kami dari kelas 2C jurusan pariwisata prodi 4 perhotelan pada kegiatan tersebut. Dosen pengajar kami adalah Memeri Tiafani Bawole SHMH dan beliau mengajar mata kuliah civic di kelas kami. Banyak kampus sering mengadakan pegelaran seni budaya untuk melestarikan kebudayaan, memperkenalkan keanekaragaman seni, dan memperkaya pengalaman mahasiswa. Mahasiswa dapat mengembangkan bakat dan kreativitas dalam musik, tari, dan teater, serta meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan manajemen waktu. Selain itu, kegiatan ini memperdalam pemahaman budaya dan memberikan pengalaman praktis dalam perencanaan acara, manajemen anggaran, promosi, dan koordinasi bagi pengurus kelas. Kegiatan ini memiliki benang kaitan dengan mata kuliah kami, yang mana tujuan mata kuliah civic adalah untuk memperkuat identitas dan kebanggaan nasional yang akan berdampak pada kegiatan rasa bela negara dalam diri kita. Karena bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasari dan dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara yang ditanam dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Untuk itu, proyek ini adalah alat yang digunakan untuk memperkaya pemahaman kita tentang negara, secara khusus kebudayaan kita. Yang pertama, kegiatan ini sangat berguna dalam mengembangkan keterampilan praktis, terlebih khusus untuk teman-teman yang menari. Yang kedua, kegiatan ini mengasah kemampuan kami dalam berorganisasi, khususnya dalam hal perencanaan dan koordinasi. Dalam menyiapkan tarian dan makanan, kemampuan manajemen dalam hal perencanaan dan koordinasi kami semakin diasah, mencakup juga kerjasama. Yang ketiga, bagi mahasiswa yang memegang peran kepemimpinan dalam kegiatan ini, keterampilan dalam memimpin seperti mengarahkan tim, mengambil keputusan strategis menjadi lebih diasah secara perlahan. Dan kegiatan ini adalah wadah baik untuk merefleksi diri, di mana dapat menambah pengalaman untuk dapat kita pelajari dari pengalaman itu dan mengenal area mana yang kita kuasai dan area mana yang memerlukan perbaikan. Kita masuk dalam proses kegiatan. Tahap persiapan. Kami tentunya dimulai dari latihan. Teman-teman kami yang menari melakukan latihan jauh sebelum kegiatan dimulai dan perencanaan dalam pembelian makanan. Pada saat pelaksanaannya, kami pun menampilkan tarian yang sudah dilatih oleh teman-teman yang menari dan menyediakan makanan yang sudah kami siapkan. Dan saat pelaksanaannya, banyak keseruan yang terjadi dari kegiatan ini. Pada awal-awal acara dimulai kami melakukan parade batik dan menyanyikan lagu daerah Gundul Pancul, lagu yang terinspirasi dari buku Kanjeng Sunan Kalijaga. Di tengah acara pun kami sempat melakukan sosialisasi dan materi yang dibawakan berkaitan dengan pelecehan seksual, tentang kriteria sehingga suatu hal itu disebut pelecehan seksual dan solusi dari permasalahan tersebut. Dan di luar keseruan yang diatur dalam rundown kami pun, mahasiswa dan dosen juga banyak melakukan kegiatan seru seperti joget bareng. Sekian dari kami, dan kami akan menutup video ini dengan pantun. Di tepian sungai tumbuh bunga, harumnya semerbak mewarnai hari. Kebersamaan kita dalam budaya menguatkan bangsa, mencintai negeri. Terima kasih. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face, but what can I do? 'Cause I'm
listen. Boy, I want you to walk right. Hai guys, dalam proses pembuatan video ada beberapa hal yang harus kita tambahkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang pertama, latar belakang pemilihan presentasi. Kami memilih tarian cakalang dan nasi goreng untuk kami presentasikan di pagelaran seni budaya dan kuliner Nusantara pada saat proyek tersebut dilaksanakan. Nah, alasannya karena tari cakalang sebagai tarian daerah memiliki relevansi dengan mata kuliah kami. Sedangkan untuk nasi goreng, kampung alasan kami cukup sederhana, yaitu makanan ini merupakan opsi makanan yang cukup simpel, no ribet. Namun terlepas dari alasan simpel tersebut, nasi goreng merupakan hal yang cukup kental dengan Indonesia. FYI, nasi goreng kampung bisa dipadukan juga dengan ikan cakalang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kompetensi yang ditargetkan tercapai? Dan apakah ada kendala-kendala dalam mencapai kompetensi tersebut? Kompetensi akan capai yang pertama keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proyek ini. Seperti yang pertama, komunikasi dan presentasi, manajemen organisasi dan waktu. Yang ketiga, penelitian dan penyelidikan. Yang keempat, penilaian dan refleksi. Yang kelima, partisipasi kelompok dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, pemikiran kritis. Ketimbang tercapai, kami lebih suka menyebutnya berkembang. Nah, yang berikut, kendala-kendala apa saja yang kita alami dalam mencapai kompetensi tersebut. Dalam perkembangan itu, ada beberapa kendala, salah satunya waktu. Membagi waktu untuk latihan dan jam kuliah, belum ditambah dengan urusan pribadi, membuat kami sedikit kesulitan dalam membagi waktu dalam proses perencanaan tersebut. Selain itu, kendalanya adalah dalam partisipasi kelompok. Sekian beberapa hal yang harus kita tambahkan dalam video ini. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Apakah kompetensi yang ditargetkan tercapai? Dan apakah ada kendala-kendala dalam mencapai kompetensi? Coba ulang. Kompetensi, oh Tuhan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah kompetensi yang ditargetkan tercapai? Dan apakah ada kendala-kendala dalam mencapai kompetensi tersebut? Kompetensi yang akan dicapai adalah keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan. Tidur. Yang tadi mana? Dua. Rekam. Semua mulai. Tuh. Begini, nah yang kedua. Rekam dulu, nanti kita hitung kalau misalnya. Ya gue udah apakah kompensasi ya ditargetkan?